Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah dengan NIM 221920-972. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai penerapan metode Box-Jenkins, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang diampu oleh Bapak Hanif Kurniadi, SEMBA. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman kelompok saya, ada Nia Ramadhani, ada Tiara Amalia, ada Lis Dayanti, ada Hakika Aini, dan juga Muh Ishak. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita masuk ke materi mengenai penerapan metode Box-Jenkins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Dayanti. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari metode Box-Jenkins, di mana metode Box-Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode ini menggunakan nilai di masa lalu sebagai variabel dependen dan variabel independen diabaikan. Selanjutnya, metode Box-Jenkins memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan pada data yang tidak stasioner, dapat digunakan pada semua pola date. Model ini melakukan pengamatan secara berkesinambungan terhadap variabel yang terdiri dari waktu yang sama, seperti tiap hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Selanjutnya ada notasi dalam Box-Jenkins, yaitu notasi yang terdapat dalam metode Box-Jenkins adalah ARIMA, P, D, Q, di mana P sama dengan derajat autoregresif atau AR, D sama dengan derajat perbedaan atau diferensial, dan yang terakhir ada Q, derajat rata-rata bergerak atau MA. Perkenalkan, nama saya Hakika Aini dengan NIM 221920-983. Nah, saya akan membahas mengenai teknik dalam model Box-Jenkins. Secara umum ada 4 teknik yang akan digunakan, yaitu yang pertama model autoregresif, model moving average, lalu ada model gabungan antara autoregresif dan moving average, lalu yang terakhir ada teknik ARIMA atau autoregresif integrated moving average. Nah, teknik yang pertama adalah model autoregresif. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai pada masa depan dengan melihat pada nilai-nilai data sebelumnya atau nilai data di masa lalu. Misalnya, jika penjualan pada bulan lalu itu tinggi, maka diprediksikan bahwa nilai penjualan pada bulan ini juga akan tinggi. Autoregresif atau AR dilambangkan dengan P, di mana P diartikan dengan jumlah leg atau selang waktu yang akan digunakan. Teknik yang kedua yaitu moving average, di mana teknik ini menggunakan residual atau kesalahan prediksi di masa lalu untuk memprediksi nilai di masa depan. Moving average dilambangkan dengan Q, di mana Q artinya residual atau kesalahan prediksi, jumlah residual atau kesalahan prediksi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga ada teknik ARMA, di mana teknik ini merupakan gabungan dari autoregresif dan moving average. Autoregresif menangkap pola atau tren dalam data, sedangkan moving average menangkap pola acak dalam kesalahan prediksi sebelumnya. Kapan seharusnya menggunakan teknik ARMA? Yaitu ketika nilai data pada masa lalu dan kesalahan prediksi sebelumnya mempengaruhi nilai pada masa sekarang. Lalu yang keempat ada teknik ARIMA. Teknik ini merupakan konsep gabungan dari autoregresif, integrated, dan moving average. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, autoregresif yaitu memprediksi nilai masa depan dengan menggunakan nilai-nilai pada data di masa lalu. Autoregresif dilambangkan dengan P, di mana P artinya adalah jumlah selang waktu yang akan digunakan. Lalu ada integrated, yaitu mengubah data menjadi stasioner. Integrated dilambangkan dengan D, artinya differencing order, di mana dilakukan selisih antara data sehingga mendapatkan data yang stasioner atau yang lebih stabil. Lalu yang terakhir ada moving average, sama juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana menggunakan residual atau kesalahan prediksi pada masa lalu untuk memprediksi nilai pada masa depan. Moving average dilambangkan dengan Q, yang dimana Q adalah jumlah residual atau kesalahan prediksi sebelumnya yang akan digunakan. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian asumsi dalam Box-Jenkins, di mana data dari waktu yang akan dianalisis dan diramalkan itu bersifat stasioner, di mana stasioner yang dimaksud itu jumlah atau pertumbuhan penduduk itu relatif tetap, karena tingkat kelahiran dan kematian itu seimbang. Kedua, nilai rata-rata dari variabel yang diteliti berfluktuasi di sekitar nilai nol yang tetap. Terima kasih. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Tiara Amalia dengan NIM 221920-962.
Baik, materi selanjutnya yaitu penerapan dalam box Jenkins. Metode ARIMA atau Autoregressive Integrate Move Average berbeda dari metode peramalan lain, karena metode ini tidak mensyaratkan suatu pola data tertentu sehingga model dapat dipakai untuk semua tipe pola data. Metode ARIMA akan bekerja baik jika data dalam time series yang digunakan bersifat dependen atau berhubungan satu sama lain secara statistik. Kemudian ada 4 langkah-langkah pembentukan model secara iteratif, yaitu yang pertama ada identifikasi model. Hal pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah apakah time series bersifat stasioner atau non-stasioner, dan bahwa aspek-aspek autoregressive dan moving average dari model ARIMA yang berkenan dengan time series yang stasioner. Kestasioneran suatu time series dapat dilihat dari plot ACF, yaitu koefisien autokorelasinya menurun menuju 0 dengan cepat. Biasanya setelah leg kedua atau ketiga, bila data tidak stasioner, maka dapat dilakukan pembedaan atau differencing order pembedaan sampai deret menjadi stasioner dapat digunakan untuk menentukan nilai D pada ARIMA atau PDQ. Yang kedua, penaksiran parameter. Ada 2 cara yang berdasar untuk mendapatkan parameter-parameter tersebut. Yang pertama, dengan cara mencoba-coba atau trial and error, menguji beberapa nilai yang berbeda dan memilih satu nilai tersebut, atau sekumpulan nilai apabila terdapat lebih dari satu parameter yang akan ditaksir, yang meminimumkan jumlah kuadrat nilai sisa, atau sum of square residual. Yang kedua, ada perbaikan secara iteratif, memilih taksiran awal dan kemudian membiarkan program komputer memperhalus penaksiran tersebut secara iteratif. Yang ketiga, ada pengujian parameter model. Yang pertama, ada pengujian masing-masing parameter model secara parsial atau t-test. Kemudian, ada pengujian model secara keseluruhan atau overall f-test. Model dikatakan baik jika nilai error bersifat random. Artinya, sudah tidak mempunyai pola tertentu lagi. Dengan kata lain, model yang diperoleh dapat menangkap dengan baik pola data yang ada. Kemudian yang keempat, pemilihan model terbaik. Untuk menentukan model yang terbaik, dapat digunakan standard error estimate. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai standard error estimate atau simbol S yang paling kecil. Selain nilai standard error estimate, nilai rata-rata presentasi kesalahan peramalan atau MAPE dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model yang terbaik. Kemudian yang terakhir, ada peramalan dengan model ARIMA. Notasi yang digunakan dalam ARIMA adalah notasi yang mudah dan umum, tetapi menggunakannya dalam peramalan mengharuskan dilakukan suatu penjebaran dari persamaan tersebut dan menjadikannya sebuah persamaan regresi yang lebih umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu dasar-dasar analisis box Jenkins, yang mana terkait koefisien autokorelasi atau autocorrelation function dan koefisien autokorelasi parsial atau partial autocorrelation function. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, koefisien autokorelasi atau ACV. ACV adalah mengukur hubungan atau korelasi antara nilai-nilai dalam suatu nilai dengan nilai sebelumnya, yaitu XT dengan XT dikurangkan pada K. Rumusnya seperti yang ditampilkan di atas. Saya akan membacakan keterangannya saja. Koefisien autokorelasi pada K, YT nilai data pada waktu, Y rata-rata dari seluruh nilai data, K atau lag atau jumlah penduduk pergeseran. Rumus ini membagi jumlah hasil perkalian selisih setiap pasangan data YT dikurangkan terhadap rata-rata dengan jumlah kuadrat selisih terhadap rata-rata. Yang kedua, koefisien autokorelasi atau korelasi parsial atau PCF. PCF adalah mengukur hubungan antara XT dengan XT tambah K dengan menghilangkan pengaruh dari nilai-nilai di antaranya. Artinya PCF fokus pada hubungan langsung tanpa bias ketergantungan tidak langsung. Rumusnya adalah PK sama dengan kod XT tambah K, XT tambah 1, XT tambah 2 dan seterusnya, XT tambah K kurang 1. PK koefisien autokorelasi parsial pada ke K. XT nilai pada waktu. PECV mengabaikan efek dari nilai-nilai lain dalam interval antara T dan T tambah K. Adapun kesimpulannya yaitu metode box Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode ini menggunakan nilai di masa lalu sebagai variabel dependen dan variabel independen dilupakan atau diabaikan. Nah, metode box Jenkins ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan pada data yang tidak stasioner dan juga dapat digunakan pada semua pola data. Nah, prosesnya melibatkan identifikasi pola data, estimasi parameter, dan validasi model, yang dimana dapat memastikan hasil prediksi yang akurat dan juga andal.
Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan metode Box Jenkins. Terima kasih telah menonton, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.